Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz yang akan mengulas sejumlah informasi seputar market terupdate pemirsa. Ada banyak begitu ya, ada BRI yang kemarin menyentuh level terendah sepanjang tahun 2024. Apakah ini peluang pemirsa atau tunggu dulu? Dan beberapa emiten lainnya yang juga menguat seperti Gotoh jelang laporan kinerja di kuartal 1 dan lain sebagainya. Kita mulai dulu pemirsa dari informasi emiten lainnya. Ada PT Petrosi Tbk atau PTRO mencatatkan kinerja laba bersih anjlok hingga 94,4% di kuartal 1 tahun ini. Meski demikian, perseroan masih mampu mencatatkan kenaikan pendapatan 21,8% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Petrosi Tbk mencatatkan laba bersih hingga kuartal 1 tahun 2024 senilai $163.000 Amerika. Laba tersebut anjlok 94,4% dari capaian kuartal 1 2023 sebesar $2,96 juta Amerika. Anjloknya laba bersih berbanding terbalik dengan kenaikan pendapatan. Sepanjang kuartal 1 2024, beban pendapatan tercatat di $156,25 juta Amerika atau naik 21,8% dari periode yang sama tahun 2023 di $128,2 juta Amerika Serikat. Kontribusi pendapatan jasa konstruksi dan rekayasa melonjak 135,4% year on year menjadi $73,885 juta Amerika. Penjualan batu bara tercatat senilai $5,774 juta Amerika. Namun pendapatan jasa penambangan anjlok 22,5% secara tahunan menjadi $65,373 juta Amerika dan pendapatan jasa turun dalam 10,2% year on year menjadi $10,578 juta Amerika. Seiring dengan peningkatan pendapatan, beban usaha membengkak 26,1% year on year menjadi $140,96 juta Amerika. Sehingga laba kotor tergerus 8,5% menjadi $15,288 juta Amerika. Sementara itu per Maret 2024, perseroan mencatatkan liabilitas besar $476,11 juta Amerika. Liabilitas ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir 2023 di $492,31 juta Amerika. Kemudian jumlah ekuitas tercatat di $234,5 juta Amerika atau lebih rendah dibandingkan akhir Desember 2023 di $235,63 juta Amerika. Alhasil, total aset tercatat jadi $710,62 juta Amerika. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, selain informasi soal Petrosi atau PTRO pemirsa, kami punya informasi lainnya dalam emiten highlight yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada saham EXCL yang naik 2,52% pasca membukukan laba setelah pajak naik 168% di kuartal 1 2024. Kemudian pemirsa, saham BBRI sentuh level terendah sepanjang tahun ini di 4680 dan sepanjang tahun ini juga pemirsa asing sudah net sell sekitar 3,53 triliun rupiah di saham BBRI. Apakah ini peluang atau kita harus wait and see dulu? Nanti akan kita ulas. Selanjutnya kita juga akan menyimak agenda ekonomi dan agenda emiten. Kita mulai terlebih dahulu dari agenda ekonomi. Amerika Serikat ada upah tenaga kerja kuartal 1, kemudian ada Kanada produk domestik bruto. Kemudian dari Uni Eropa ada indeks harga konsumen, dari China PMI manufaktur, India defisit fiskal federal, kemudian Thailand neraca perdagangan di bulan Maret, Singapura tingkat pengangguran. Dari emiten pemirsa ada SKLT rapat umum pemegang saham, demikian juga dengan Gold pemirsa FMI, kemudian ada GOOD, ada STAN pemirsa, kemudian ada PGJO ya, kemudian ada ASBI, IFSH dan beberapa saham lainnya termasuk Astra Internasional pemirsa yang akan menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS pada perdagangan ataupun pada hari ini. Kemudian juga pemirsa ada Temas yang pembayaran dividen tunai, kemudian juga BNII, AVII, itu semua pemirsa masuk dalam agenda pembayaran dividen tunai. Cukup banyak ya pemirsa yang akan melangsungkan RUPS. Oke. Dan kita update posisi dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Apakah IHSG yang kemarin menguat akan melanjutkan penguatan juga bisa tercermin dari update dari Bursa Asia, di mana Nikkei Jepang
melesat 1,14%, Straits Times Singapura turun 0,32%, Kospi naik 0,6%, Hang Seng Hong Kong naik 0,54%.